Saya melihat ada sukacita pada pagi hari ini, oke. Amin. Selamat datang, selamat beribadah. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Sepanjang hidup ini kami rasakan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar ada kesempatan kali ini kami mau datang, kami mau sujud nyembah-Mu Tuhan, merayakan harinya Tuhan, meninggikan namanya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, beracara Tuhan, ada ibadah pagi hari ini Tuhan. Datanglah, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil namanya Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kita ulangi dari awal, katakan, Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah segalanya, ya Tuhan. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil namanya Yesus,
Tuhan selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Bapa dalam hidup kami. Hanya Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Bapa. Kami bersyukur. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Bapa. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari sekali lagi kita katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan. Oh, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Ku sanjung namamu. Selamanya.
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Yes, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yes. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan bertata. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya,
katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar sesuatu pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui perantaraan hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat belajar, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah ya Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin tetap setia sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku ya Tuhan. Tak peduli
setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama, Bapak Sony Budiman. Masih ada hubungan keluarga dengan saya. Saya tadi hanya mengingat begini Bapak Ibu, waktu kecil-kecil beliau main dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi, ke tempat keluarganya, kalau tidak salah Ii ya, tantenya, itu dekat-dekat rumah dengan. Nah, kalau setiap kali ada acara tradisi keluarga ini, orang tua beliau ini nomor satu. Saya hanya dulu pernah berpikir, waduh ini kalau keluarga begini bagaimana mungkin mereka akan kenal Tuhan. Tapi pada waktu suatu kali beberapa tahun yang lalu kami ketemu, kemudian ya bercerita dan saya bilang, saya ingat ini rasanya masih saudara. Dia bilang, iya saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus dan sudah melayani di Pekanbaru. Nah saudara, dan saya rasa ada mujizat karena saya tahu, menurut saya waktu itu keluarga ini rasanya tidak akan mungkin bisa kenal Tuhan. Kenapa? Karena tradisi itu terlalu kuat. Ya. Dan kalau boleh kita bilang, papanya beliau ini orang nomor satu setiap kali ada mau sembahyang leluhur, semuanya, dia nomor satu duluan maju. Dia yang atur semuanya, bahkan dia bilang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau Tuhan panggil seseorang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Ya. Nah, saudara, hari ini beliau akan melayani kita dalam pemberitaan firman. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan, kita undang Bapak Pendeta Pratama Sony Budiman. Ya, tepuk tangannya, jangan berhenti ya. Oke. Ya, selamat melayani. Ya, silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Ya, shalom semua. Shalom. Tepuk tangan barusan bukan buat saya, tapi buat Tuhan Yesus. Amin. Karena kita berada di rumah Allah untuk bersama-sama belajar pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran dan pengajaran daripada Tuhan melalui firman-Nya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami pada hari ini. Apapun keberadaan kami Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup dan Allah yang berfirman untuk kami semua. Pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus ketika kami masih percaya dan tetap setia kepadanya. Bapa, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu di tempat ini, kasih karunia Allah melimpah, dan biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada hari ini boleh berguna bagi kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya perkenalkan tadi Pak Gembala sudah perkenalkan, tapi mungkin ada sebagian atau sebagian kecil yang mungkin mengenal saya. Selain Pak Gembala dan ada juga CC kita juga di sini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, nanti kita cerita lebih panjang tentang keluarga ini. Dan bagaimana keluarga ini bisa dipanggil Tuhan, gak ada yang tahu. Waktu itu kita gak tahu keadaan kita. Dan kita juga gak berpikir bisa melayani saudara-saudari di tempat ini sekalian. Apapun itu, semua adalah karena pilihan Allah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan kita yang di tempat ini adalah bagian-bagian orang yang terpilih masuk pada kerajaan Allah. Persoalannya, maukah kita semua tetap setia sampai pada akhirnya? Amin. Kita belajar bersama-sama hari ini Bapak Ibu. Tema yang saya bawakan mungkin ini adalah hal yang sudah biasa kita lakukan, adalah doa menumbuhkan iman. Kalau berbicara doa, kekristenan orang-orang Kristen berdoa atau tidak berdoa hari-hari ini, mungkin kita masih ada. Mungkin kita masih sehat. Atau mungkin kita sedang sakit pada saat ini. Tetapi adalah doa merupakan korelasi kita, relasi kita dengan Tuhan Allah kita, di mana roh kita boleh meminta, boleh berdoa, boleh bersyukur, dan boleh meninggikan nama Allah dan mensyukuri Allah itu, serta mengakuinya sebagai Allah kita yang hidup. Berdoa Bapak Ibu sekalian bukanlah rangkaian kata-kata yang terlalu panjang, yang indah didengar. Sebagian orang bisa berdoa dengan baik. Sebagian orang bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus, ya.
Tetapi doa bukan rangkaian kata-kata yang bagus, tetapi doa adalah bagaimana kita mau menyerahkan hati kita. Kita boleh memohon, minta ampun sekaligus kepada Allah kita melalui doa-doa yang kita naikkan sekalian. Nah, persoalannya sekarang saya mau bertanya, beberapa jemaat di tempat ini yang merasa rugi kalau berdoa. Ada yang rugi di sini kalau berdoa? Enggak ada ya, puji Tuhan. Saya balikin lagi. Berapa banyak kita yang beruntung sudah melakukan doa? Harusnya semua Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena tadi nggak ada yang rugi. Ya, kalau nggak ada yang rugi, harus ada yang untung. Amin. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita berdoa itu. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan kita. Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, turun sebagai manusia seutuhnya. 33 tahun dia hidup di dunia, dia makan, dia pesta makan lah maksudnya ya. Kalau pesta hura-hura Tuhan Yesus nggak tercatat. Ya, tapi kalau pesta makan ada tercatat dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus sebagai manusia biasa dan pada saat itu menjalankan visi daripada Allahnya untuk menyelamatkan kita semua. Keadaan manusia yang terjadi pada saat itu dialami oleh Allah kita yang hidup ini Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk salah satunya adalah nanti di nat kita. Kita buka sekarang nat kita Lukas 22. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 46. Bisa ditampilkan ya. Oh sudah, saya balik lagi karena di sini saya nggak catat nih Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat terakhir, katanya kepada mereka, mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Bapak Ibu sekalian, nat ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus pada masa hidupnya yang terakhir. Dan dia sudah melihat segala sesuatu di depan mata. Dia akan mengalami sesuatu yang sangat jahat. Dia akan mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dan dia akan mengalami sesuatu yang menyedihkan bagi seorang manusia. Dan seorang Yesus Tuhan kita sebagai manusia seutuhnya masih punya rasa takut. Apalagi kita manusia biasa. Tapi saya percaya rasa takut kita enggak sebesar, enggak seberat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat pada saat itu titik-titik perjalanannya, penderitaannya, kesakitannya, penghinaannya. Bahkan dia siap-siap disalib Bapak Ibu. Ada yang siap disalib di sini saat ini? Belum ya. Karena iman pertumbuhan kita terus harus kita bina. Sampai kita siap disalib Bapak Ibu. Kita manusia, daging itu biasa. Roh itu penurut, daging itu lemah. Amin. Sehingga kita perlu belajar bersama-sama hari ini. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan demikian. Beberapa kali dia jumpai muridnya, dia lihat sebagai manusia biasa ada kelemahan-kelemahan. Ya. Ada kelemahan-kelemahan daripada muridnya itu yang nampak di dalam situasi yang ada. Ya. Keadaan ini bisa berlaku pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita tahu pada saat ini keadaan kita di Padang, nah ini yang paling gampang, sering gempa. Di sini ada yang nggak ngalami gempa? Pernah diam-diam aja di rumahnya, nggak ngerasain Pak? Nggak ada itu gempa. Gempa ya? Kalau saya di Pekanbaru memang nggak ngerasain. Kadang-kadang sikit-sikit aja. 3-4 tahun yang lalu kami alamin, tapi terakhir ini nggak pernah. Nah, di dalam kota Padang, di saat gempa terjadi pasti orang berdoa. Tapi sebaiknya Bapak Ibu, di saat nggak gempa pun ia berdoa. Ya. Jadi bukan saat gempa kita berdoa, dalam kesulitan kita berdoa. Tapi Tuhan katakan berdoalah, bertekunlah di dalam segala sesuatu. Karena kita itu adalah tidak sirna daripada pencobaan yang ada. Boleh slide-nya kita klik satu langkah.
Nah tadi kita sudah bahas Bapak Ibu ya, berdoa itu fungsinya apa ya. Nah ketika menghadapi pergumulan kita berseru kepada Tuhan, ketika terbentur tembok atau jalan buntu kita berdoa kepada Tuhan. Intinya pada segala waktu kita terus berdoa ya. Boleh angkat tangan yang terus berdoa dalam keadaan apapun. Haleluya. 70, ya lebihlah 70 orang ya. Jadi artinya sudah boleh pulang lah saya ya. Karena sudah berdoa semua kan. Karena hari ini kita belajar kenapa harus berdoa ya. Tadi sudah saya katakan kehidupan kekristenan tanpa doa kita bisa hidup. Anda percaya, saya percaya. Karena Allah mengasihi kita. Berdoa atau tidak berdoa adalah pilihan bagi kita. Ya, tetapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan inginkan kita berdoa. Dia sudah berikan contoh kepada kita. Nah, nanti Bapak Ibu baca ya di rumah itu ya, kalau nanti dibaca di rumah akan diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Sebelum membaca di rumah, saya mau bertanya sekali lagi aja. Di antara kita di tempat ini ada nggak yang tahu waktu Tuhan Yesus berdoa dalam kondisi tadi ya? Dia mengucapkan doa yang sama ada berapa kali? Ada yang tunjuk sekali? 2 kali? 3 kali? Atau aman, main aman? 3 kali Bapak Ibu. Nanti dibaca, ya, diperhatikan. Tuhan Yesus sebagai Allah dan manusia yang seutuhnya, dia berdoa 3 kali dalam hal yang sama. Atau kita mau lihat dulu? Yuk kita lihat dulu ya, seberapa jauh Tuhan Yesus mau berdoa dan mengatakan hal yang sama karena sesuatu hal yang mendesak, sesuatu hal yang berat dialaminya. Yuk kita buka Matius 26 ayat yang ke-43 dulu. Matius 26. Nah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Loncat banyak itu. Lebih 10 loh, diskon. Jangan lebih dulu, nanti kita diskon. 43. Ini 53. Ada Alkitabnya. Matius 26. Ayatnya ke-43. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Terus 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga Bapak Ibu sekalian. 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Jika boleh cawan ini lewat daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu sekalian, ada satu harga yang kita bayar. Ketika kita mengalami satu pencobaan, apakah kelemahan dan sebagainya, kita perlu berusaha maksimal Bapak Ibu. Kita nggak cukup berdoa 1 kali. Tuhan Yesus memberikan contoh berdoa 3 kali dalam hal yang sama. Artinya ada satu hal yang krusial, satu hal yang luar biasa akan terjadi. Sehingga dia mempunyai rasa confident, rasa kepercayaan dirinya mulai turun pada saat itu. Tetapi sebaliknya pada saat yang sama Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita ketika dia berdoa 3 kali hal yang sama, dia minta hal yang sama kepada Allah-Nya yang hidup. Dia tahu ada sesuatu yang dia nggak bisa lewati. Ada sesuatu yang dia harus ikuti karena kesetiaannya. Karena Tuhan Yesus mau mengikuti perintah daripada Bapaknya. Ya. Nanti dibaca di rumah hal ini. Ini penting bagi kita hari-hari ini. Kenapa kita berdoa sampai ngotot, kita berusaha maksimal untuk berdoa. Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus kita lakukan dan itu adalah hak kita. Hak kita Bapak Ibu. Jadi kalau mau berdoa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali pun dalam hal yang sama, itu kita mempunyai hak. Allah kita menyediakan waktunya 24 jam dalam 1 hari. Dan dia siap menerima doa-doa kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita ikut lagi, bahwa Allah itu mempunyai satu kehendak. Nanti kita belajar bersama-sama kenapa kita berdoa.
Ya. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, bagaimana seorang Tuhan Yesus sebagai manusia biasa tahu akan apa kelemahannya dan dia berusaha memperbaikinya dan dia berusaha minta kepada Bapaknya. Firman Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka engkau akan, pintu akan dibukakan. Kalau kita nggak minta, kita nggak ketuk, ya Tuhan nggak buka. Begitupun juga hari-hari ini, kalau kita nggak minta dalam doa, dalam kesungguhan-sungguhan berdoa, dalam ketekunan berdoa, ada jawaban-jawaban yang kadangkala bonus, Bapak Ibu. Kadang-kala kita berdoa cuma satu kali, bonus datang cepat. Tuhan, hari ini aku mau ke Kuala Lumpur, Tuhan berikan tiket yang murah, klik, dapat 375.000. Oh, haleluya katanya. Begitu klik, 1.700.000. Aduh Tuhan kok mahal kali. Nah, berarti ada rancangan Tuhan, kita belum boleh berangkat pada saat itu. Amin. Jadi kita nggak boleh ngotot. Ya, kebutuhan pasti Tuhan penuhi. Keinginan yang Tuhan kadang-kala nggak penuhi bagi kita. Karena Tuhan kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu segalanya Anda dan Dia penuh kasih kepada kita. Tuhan kita nggak pernah terlambat dan Tuhan kita nggak pernah lebih awal. Dia selalu pas pada waktunya. Amin. Suatu saat saya mengalami kesulitan ekonomi kira-kira beberapa tahun yang lalu dan saya berdoa kepada Tuhan. Bapak, kira-kira apa yang aku lakukan? Semua sudah kami lakukan. Semua usaha kami lakukan, dari yang kecil, sedang, sampai yang sedikit besar. Kalau besar kami nggak sanggup. Ya, jadi yang kecil, sedang, dan sedikit besar. Ternyata itu nggak memberikan dampak yang baik. Terus kami berdoa, Tuhan kalau boleh saya ikut orang lah. Ikut bekerjalah, ikut belajarlah. Tiba-tiba Tuhan klik, bukakan jalan. Ya, terus enak dong Bapak Ibu, udah diterima kerja, haleluya, amin, puji Tuhan. Selalu, waduh bersyukur. Ya. Nah sepanjang waktu perjalanan, kita mulai ada adaptasi, mulai belajar kiri dan kanan. Lama-lama merasa bisa, ya. Lama-lama udah jago nih. Lama-lama, oh Tuhan, minta dong status lebih tinggi. Pasti dong, ya. Ada di sini yang kerjanya lebih baik terus, Tuhan jadikan saya office boy. Nah, kalau itu nanti ke Gadui. Masih ada Gadut ya? Ada ya, rumah sakit jiwa. Udah baik-baik kok minta jadi office boy? Enggak ada itu kan? Ada juga office boy jadi direktur. Nah, jadi kalau ada yang posisinya sudah baik minta diturunkan, bertobat. Kalau enggak lama-lama kami antar ke Gadui. Nah, Pak Gamala siap antar. Saya juga bantu bisa antar, ya. Jadi jangan begitu. Nah, waktu saya berdoa Tuhan berikan saya yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, enggak simple. Enggak gampang, perlu waktu 3 tahun untuk mendapatkan hal-hal yang pengennya. Kenapa kita dapat 3 tahun? Karena Tuhan tahu Anda baru belajar loh. Anda baru bisa ikut sepersekian persen loh. Anda belum lulus tahap ini. Sampai akhirnya 3 tahun berjalan, hari demi hari, pengorbanan Bapak Ibu. Ya, hari ini tugas 1 gaji juga segitu. Tugas 2 juga segitu. Tugas 3 segitu juga. 4 juga segitu, waktu kelima tugas juga segitu mulai berpikir, wah ini mesti minta naik gaji nih, ya 5 tugas sama dengan satu tugas. Terus kita doa, Tuhan nggak jawab, masih segitu aja, ya udah bersyukur aja. Kita belajar terus belajar dan belajar, akhirnya di 3 tahun, setelah itu Tuhan mulai buka jalan. Sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang malah kita nggak bisa pikirkan. Tuhan berikan kepada saya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu Dia pas pada waktunya. Sehingga apa yang Dia berikan kepada kita bisa maksimal dan bisa berguna bagi perusahaan, juga bagi keluarga kami. Itu karena kemurahan Allah kita. Dan itu adalah dukungan doa. Istri saya juga berdoa. Ya, sampai nangis-nangis juga Bapak Ibu. Nangis-nangis maksudnya doa lama gitu ya, sambil kita lagu pujian ya, ada hadirat Tuhan, kita terharu, tapi dalam segala hal Tuhan punya kedaulatan. Ini yang kita nggak bisa pungkiri, ini yang nggak bisa kita lawan. Sampai nanti kita belajar di sini, ada tidur rohani yang bisa berlaku, karena apa? Karena kita kecewa kepada Allah kita. Kita nggak terima kepada Allah kita. Bapak tahu nggak? Teman saya 6 bulan 3 kali naik gaji. Saya 3 tahun boro-boro bicara gaji. Ya.
Tapi setelah 3 tahun kita menyalip luar biasa, itulah Allah kita yang hidup. Itulah Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan yang terbaik bagi orang yang setia dan tetap mau respect kepada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, kembali ke bicara Pak Beng. Tadi orang tua saya sedikit saya tambahkan, biar mungkin ada yang bernostalgia ya. Dulu orang tua saya itu salah satu petinggi daripada satu organisasi. Di sini ada HBT masih ada bertahan. Ya, semoga lah HBT ini untuk 2 generasi lagi masih ada. Ya, karena itu perlu bagi kita orang Tionghoa, itu perlu. Ya, ini bukan bicara agama, tapi ini adalah berbicara tentang sosial. Nah, orang tua saya adalah salah satu pemimpin di sana selama 25 tahun, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan Pak Harto. Ya, kalau dia nanti jumpa, dia nggak jumpa. Dia nggak jumpa di surga, lain. Arahnya beda Bapak Ibu. Ya, kalau dia udah jumpa, itu saya nggak tahu. Itu kembali lagi ke kedaulatan Allah. Tapi kita percaya orang yang percaya kepada Kristus Yesus, itulah yang bisa diselamatkan. Amin. Di sini kita semua selamat, di sini kita semua percaya kepada Allah kita yang hidup. Terus pertahankan sampai pada akhir batas. Apapun keadaan kita, apapun pencobaan kita, apapun kelemahan kita, dan kita harus tahu hari ini kehendak daripada Allah Bapa itu sendiri. Nah, kita kembali ke bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita. Dikatakan demikian bahwasanya ada hal-hal yang kita harus lakukan. Ya, kenapa hari-hari ini kita harus berdoa di hadapan Allah? Ya, lanjut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, pencobaan tak pernah sirna. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian hati-hati, ya. Pencobaan bukanlah berasal daripada Bapa kita yang hidup. Pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri, lingkungan kita, dan si jahat. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah. Kenapa? Karena pengaruh dari pencobaan. Bangun pagi aja Bapak Ibu bisa dicobai. Kalau hari ini mau ke gereja, sedikit ngantuk-ngantuk bikin pusing dia. Ya, waduh ini nggak enak badan nih, agak goyang-goyang nih. Ya, tapi bagaimana ibadah nggak ya? Goyang-goyang loh. Ya, nanti si istri ngomong, "Pak, ayo mandi segera ke ibadah." Kita doa dulu Bapak Ibu, coba. Ya, ini goyang-goyang nih apa sebabnya? Kurang tidur? Ya, ada gangguan apa? Tapi kalau goyang-goyangnya udah parah ya ke rumah sakit dulu pasti harus. Ya, jangan ke ibadah. Kenapa? Karena ada sesuatu hal teknis yang kita nggak tahu Bapak Ibu. Iman kita kuat, ya, tapi ada rancangan Allah yang Dia izinkan. Ya kalau Bapak Ibu kolesterol, ya kencing manis, ya ke gula, terus nggak kontrol, tiba-tiba pusing, iya ke rumah sakit dulu. Ya, nah, kalau kita nggak ada sesuatu sakit atau apa, tiba-tiba pusing, tunggu waktulah 5-10 menit doa, Tuhan bisa nggak izinkan hambamu untuk beribadah hari ini, mendengarkan sebagian firman-Mu dan kami memuji Engkau. Ya tiba-tiba keadaan Tuhan izinkan ya kita selesai, gak pusing lagi. Ya itu hati-hati, tipis beda. Ya gara-gara kopi gak pakai gula bisa gak ke gereja. Gara-gara ban kempes mobil bisa gak ke gereja. Grab banyak. Ya dulu gak ada Grab, dulu angkot. Dulu di sini, sekarang masih ada angkot di Padang. Masih ya, tapi nggak lihat tuh di kota. Dulu di sini di Kelenteng masih ada tuh bemo, terus ada mobil kecil itu, mobil yang kepalanya panjang. Sekarang nggak lihat lagi. Tapi apapun yang terjadi, kalau ban kempes, Grab dong, torang gas katanya. Ya. Nah, jadi kalau mereka bisa iklan, kita juga harus iklan. Karena apa? Kita menuju ke rumah Tuhan itu sendiri. Nah, dikatakan demikian bahwa pencobaan itu bukan berasal daripada Allah harusnya. Ya. Nah, kenapa kita berdoa? Karena pencobaan tak pernah sirna. Amin. Apapun Anda, apapun saya, apapun kita di tempat ini, pasti pencobaan itu ada. Ya, baik yang orang biasa, baik pejabat, ya, baik gembala, ya, baik semua yang ada di sini, semua orang yang percaya kepada Allah pasti mengalami pencobaan-pencobaan. Ya. Tadi pagi saya sudah alami pencobaan-pencobaan juga, Bapak Ibu. Ya, ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak mau tiba-tiba dapat sama kita. Persoalannya berapa bisa kita mempelajari dan merubah itu ya. Kadang-kadang belum bisa berubah juga kita. Ya marah-marah lah, ya ngomel-ngomel lah, ya bersungut-sungut lah, ya kita tuh daging Bapak Ibu. Dikatakan roh penurut, daging itu lemah. Tapi daging yang lemah ini kita ajar terus, belajar terus, didik terus, bisa menjadi lebih kuat, semakin kuat dan sangat kuat. Itu perlu waktu dan itu perlu pengorbanan kita semua. Itu juga perlu pembelajaran atas firman-firman Tuhan itu sendiri. Karena iman percaya kita dari pendengaran firman Tuhan. Ya, pada awalnya adalah firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri.
Jadi kalau kita punya firman, itu Allah itu sendiri. Apa yang dia katakan, iya dan amin. Apa yang dia katakan bisa merubah kita. Apa yang dia katakan melalui firman-Nya itu menegur kita sekalian di tempat ini. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, sama. Firman Tuhan berlaku bagi kita di semua tempat ini. Baik yang di mimbar, baik yang duduk di situ, ataupun yang melayani musik. Ya. Nah, jadi kita belajar bersama-sama ya. Kenapa dikatakan bahwa ya? Kita buka ya, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Pencobaan itu bisa mulai dari tas. Pencobaan itu bisa mulai dari sepatu. Pencobaan itu bisa mulai dari pakaian. Dan pencobaan itu bisa dimulai dari makanan. Kalau siang hari ini nggak sepakat satu keluarga, pasti ribut di mobil. Yang satu mau makan pagi sore, yang satu mau makan Kentucky dan sebagainya. Nah itu pencobaan-pencobaan kecil. Nah pilihannya pada kita Bapak Ibu. Hari ini kita udah ibadah, kita udah berdoa. Tetap makanya kenapa kita harus itu, ya kita berdoa. Ya. Doa Bapa kami mengajarkan kita hal yang sangat sederhana dan komplit sekali. Komplit dan komplit ya. Komplit itu selengkap. Doa Bapa kami itu mengarahkan arah seperti salib yang kita kenal, ada vertikal dan diagonal ya. Doa Bapa kami mengajarkan bagaimana kita berdoa kepada Bapa kita, memuji Dia, menyembah Dia dan mensyukuri semuanya. Kemudian doa Bapa kami mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi kepada keluarga kita, ya, lingkungan kita, gereja kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Ya. Di dalam doa Bapa kami yang Bapak Ibu bisa doakan setiap hari itu bisa diperlebar. Misalnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu dan engkaulah Allah kami yang terbesar, engkaulah Allah kami yang dahsyat. Enggak salah Bapak Ibu, karena ini doa. Karena kita mau mengkuduskan nama Bapa kita. Ya. Dan berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ya kalau kami makan Tuhan, kalau bisa Tuhan sehatkan, kudus, sucikan semua makanan kami akan menjadi berkat bagi kami. Ya. Dan jauhilah kami dari segala pencobaan. Ya karena Tuhanlah yang bisa mengatur segala sesuatu. Waktu duduk aja Bapak Ibu bisa dicobai, digigit nyamuk, langsung ngomel. Ya. Ada semut atau sekarang di TikTok sering tuh sepatu-sepatu ya, lagi berdiri digodain sama orang, hilang sepatunya. Ya. Pencobaan. Jadi semua itu kita harus lakukan, semua itu harus kita tolak, kita usahakan minimalkan dengan meminta doa kepada Allah. Tadi sudah katakan, Bapak Ibu nggak berdoa pun, ya bisa juga kok, sehat juga, ya hidup juga. Kalau ada persoalan kadang-kadang bisa lewat, kadang-kadang nggak lewat, ya. Kalau persoalannya besar, ya ke kantor polisi. Jadi berdoa itu penting supaya kita bisa terhindar dari segala pencobaan-pencobaan yang ada. Nah dikatakan bahwa pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Allah nggak mencobai kita. Allah itu membantu kita. Allah itu memimpin kita, mengarahkan kita, menuntun kita. Dia nggak pernah mencobai karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita semua di tempat ini. Amin. Yang kedua ya, bahwa pencobaan itu kita tahu ada pencobaan dan kita punya satu kunci yang paling baik. Ayo kita buka lagi Yeremia 29 ayat ke-12. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Ya, demikian firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setuju? Pasti kita didengarkan Allah. Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu kala untuk berdoa itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Perlu waktu lah, hari lah, lihat inilah segala macam. Tapi hari ini ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita dan perjanjian baru sudah ada. Kasih karunia itu sudah muncul dan terbit atas terangnya atas kita. Kita bebas berdoa dimanapun Bapak Ibu. Di rumah makan, di toilet pun kita berhak berdoa. Asal doa yang kita naikkan adalah doa yang benar di hadapan Allah. Ya saya berdoa Tuhan, nanti Pak Gembala saya kempes bannya. Loh itu berdosa kita. Ya.
Yang kita doain kalau di toilet pun, Tuhan hari ini hari Minggu berkati gembala kami dengan firman-Nya, dengan urapannya, dengan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami bersuka cita dan kami dapat sesuatu rema yang luar biasa. Dan ajari kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman itu sendiri. Itu doa-doa yang sederhana. Ya, nggak perlu belajar sama Pak Gembala, nggak perlu buka diklat doa. Yang penting kita mengutarakan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa doa korelasi daripada kita berkomunikasi, meminta, memohon. Ya, memuji, menyembah, dan mengakui keberadaan Allah kita itu. Itu yang penting doa, 5 hal itu. Ya, jadi nggak ada tuh diklat doa panjang lebar. Malah di bagian-bagian Alkitab lain dikatakan janganlah berdoa bertele-tele. Tapi juga tidak boleh tidak berdoa. Nah, Tuhan tahu kok Pak. Iya Tuhan tahu pasti. Tapi kalau udah dikatakan mintalah akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Lah kalau kita nggak pernah berdoa minta, ya kapan Tuhan kasih? Meskipun dia tahu. Pengajaran Tuhan adalah relasi kita, hubungan kita. Ya, kalau anak-anak kita nggak pernah pagi-pagi kita sapa, kita cuekin terus, ya bagaimana hubungannya? Repot. Sama halnya dengan kita, dengan Tuhan kita. Dia tahu, dia mengasihi kita. Ya, dan apalagi kita sudah beriman kepadanya. Kita sudah dipilih menjadi bagian kerjaan Allah. Tapi dia mau, itu adalah kehendak Allah. Hari ini kita belajar, yang pertama kenapa kita berdoa adalah pencobaan itu tidak pernah sirna. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun di tempat ini akan terus dicobai. Oleh siapa? Oleh kebutuhannya sendiri, oleh lingkungannya sendiri, oleh pendidikannya sendiri, oleh kerohaniannya sendiri. Sehingga itu muncul. Tapi Allah gak akan pernah mencobai kita. Kenapa? Karena Allah memberikan kita pilihan yang baik. Tuhan gak pernah paksa Bapak Ibu. Tuhan gak pernah marah kepada Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan pilihan. Ketika kita mau pilih jalan lurus, jalan sempit, atau jalan yang lebar. Itu pilihan kembali kepada kita semua. Ya. Dan Tuhan cuma katakan ada kutuk dan berkat. Kalau kutuk, ya akhirnya masuk neraka. Kalau berkat, kita bisa masuk surga. Semua pilihan ada di tangan kita. Bukan coblos saja yang kita pilih, tapi hidup kita. Ya, hidup kita yang kekal. Fungsi kita sebagai anak-anak Allah dan tugas kita sebagai anak Allah itu adalah penuh dengan pilihan kita sendiri. Pak Gembala nggak bisa paksa, Bu Gembala nggak bisa paksa. Pak Gembala dan Bu Gembala hanya mengarahkan. Saya hanya mempelajari, kita hanya belajar bersama-sama. Tapi selepas dari tempat ini kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau lakukan atau tidak? Ya, hanya Bapak Ibu yang tahu di hadapan Allah kita yang hidup. Saya bisi-bisi aja, ya, biar nggak ada yang tahu. Amin. Pilihan di tangan kita. Ya. Nah, terus kita lihat lagi, kenapa kita harus berdoa itu di dalam pencobaan itu. Ini ada yang bagus lagi nih Bapak Ibu ya. Kita lihat nih, kalau kita rajin, kita mau dan kita bertahan di dalam pencobaan, kita berhasil lolos dalam pencobaan, ada upah yang Tuhan berikan. Kasih upah apa? Sepatu baru? Mungkin. Mobil baru? Haleluya. Rumah baru? Yes. Istri baru? Wah, bapak-bapak nggak ada yang jawab ya, haleluya. Berarti masih dengarkan saya di tempat ini ya. Iya, haleluya. Nah, kita buka Yakobus yang pertama ayat yang ke-12. Kenapa kita berdoa di dalam masa pencobaan itu terjadi? Nah, ini diajarkan oleh Tuhan. Ayo kita buka Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata yang mengasihi dia adalah kata yang orang percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kita akan dapat upah Bapak Ibu sekalian. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Itu adalah bukan pilihan, itu bonus bagi kita akibat memilih yang tepat. Di Padang nomor 1 menang, itu pilihan orang-orang. Ya. Di tempat saya nomor 2 menang, itu pilihan kami. Ya. Di Indonesia nomor 2 menang, mau quick count, mau real count, ya yang biasalah. Kalau yang merasa nggak puas, pastilah unek-unek biasa itu. Ya. Nggak usah jauh, antar gereja aja kadang-kadang unek-unek. Ya, nah itu biasa. Bagi sesuatu yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan melakukan hal-hal, protes lah namanya, inilah itulah namanya. Sekarang internasional aja Bapak Ibu ngakuin, kita sedikit berbicara tentang pemilu lagi nih ya. Karena ini pilihan.
Ya. Pemilu Quick Count menyatakan 5-6 lembaga yang survive, lembaga yang baik di Indonesia, yang kredibel, yang dari tahun 2004, 2009, 204 sudah lakukan hal yang sama, dan itu data mereka bertahun-tahun itu sama. Kalau mereka menang, mereka katakan sekian persen menang, semuanya ikut, karena itu real. Ya. Jadi kalau sudah demikian diakui, ya orang-orang yang nggak puas, biasalah. Ya. Kita juga kadang-kadang nggak puas. Suatu waktu saya pernah ke gereja tempat lain, karena saya merasa saya adalah pelayan di tempat di satu daerah, saya dicuekin. Ya kita bersyukur aja dia nggak kenal kita. Bagaimana kita bisa merasa dicuekin? Tapi manusia itu kan punya hati, punya rasa. Ya, kalau saya ke Padang ada Pak Ben. Kalau Pak Ben nggak ada, tapi saya percaya nanti kalau saya datang lagi jemaat-jemaat di sini mungkin sudah kenal sebagian daripada kita. Ya, kalau saya duduk di belakang pun kita bersama-sama. Kalau saya di depan adalah kehormatan dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di tempat ini. Ya, jadi apapun keadaan kita sama, tinggal pilihannya kepada Yesus. Amin. Tetap setia kepadanya. Ya. Nah, upahnya sudah tahu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau orang yang berhasil dalam pencobaan bukan berarti dia terhindar dari pencobaan, enggak. Ya, pencobaan tetap ada. Kapanpun, anytime, any place, dan dimanapun dia berada. Bagi siapapun. Bagi orang yang bertahan dan berhasil keluar dan keluar daripada pencobaan itu, itulah akhirnya akan dapat satu kebahagiaan. Janji ini ya dan amin. Ketika kita melakukannya, ketika kita berhasil bertahan dan kita mempertahankan itu. Ya, kalau kita gagal, ya jelas gak dapat lah Bapak Ibu. Ya, jelas kan, tahan uji yang bertahan. Kalau nggak tahan uji, ya jelas nggak dapat bonus ini. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah kehendak Tuhan selalu ada. Nah ini yang kadangkala kita sering mengalami. Di mana saja, siapa saja. Ketika kita berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Tuhan gak penuhi, kita mulai berpikir, Bapakku yang ajaib, engkau jauh kali. Ya, 4 bulan sudah berdoa, belum terjawab ini. Apa yang terjadi denganku? Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin kita berdoa tidak benar. Tidak pas. Ya, yang kita doakan adalah keinginan kita selalu. Tuhan sudah katakan bahwa kebutuhan itu pasti Tuhan cukupi. Burung aja dia pelihara, rumput-rumput liar aja masih hidup. Ya masa kita manusia nggak dihidupi? Pasti dihidupi. Perbedaan kebutuhan dan keinginan sekarang beda tipis. Kalau hari ini sudah punya sepatu, ya, yang 200.000 juga sepatu Bapak Ibu. Kalau baru pasti mengkilat. Terus apa bedanya dengan 2 juta? Ya sama-sama sepatu, sama-sama mengkilat. Itu keinginan kita. Kebutuhan kita adalah sepatu. Nah kalau kemampuan kita berasal dari 200.000, ya kita beli yang 200.000. Jangan kembali lagi ke pencobaan tadi. Coba-coba nih, beli sepatu yang 2 juta lah. Ya, penghasilannya pas-pasan. Mau nggak mau ya kredit. Ojol, ya, online, ya. Jadi ribut, nanti data keluar. Tuti silakan membayar pembayaran Anda. Teman Anda Tuti sudah berhutang kepada kami 3 tahun. Nah, jadi bocor rahasianya kan. Itu karena kepencobaan, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Sehingga pencobaan itu tidak muncul, karena pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, ya sudah, berarti kita sudah terhindar. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu sekalian. Tadi di Lukas 22, ya, ayat yang ke-45, 42, itu dikatakan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Tuhan jika Allah boleh, cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi artinya di sini mutlak perlu kita ketahui bahwasanya kehendak Allah lah yang segala-galanya dan yang paling utama. Tuhan itu tahu kita, pasti. Kita masih mau jadi janin aja, Tuhan udah tahu tuh namanya siapa nanti. Dan kehidupannya bagaimana nanti. Tapi waktu kita minta kepada Allah, tadi kita diajarkan Bapak Ibu, berdoa 3 kali yang sama. Dalam hal yang krusial kita terus bertekun di dalam doa. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kembali, bahwa Allah kita itu punya kehendaknya sendiri. Dia ciptakan kita sebagai pemuji dan penyembah, tapi dia punya kehendak sendiri bagi kita. Saya nggak tahu, satu contoh, Pak Beni juga dulu bukan orang Kristen yang baik, maksud saya bukan baik, zamannya dulu belum ada tuh karismatik, yang ada gereja Katolik, ya. Dan saya dengan Pak Beni jauh, bedanya kira-kira mungkin 10 tahunan barangkali ya. Ya kalau saya bermain di Bukit Tinggi, adalah saya jumpa Pak Beni, tapi kami nggak akrab. Taunya udah gede-gede aja, udah jadi gembala. Ya, dan kebetulan, ya bukan kebetulan, anugerah Tuhan saya bisa boleh berbicara di tempat ini. Ya, dengan kasih karunia yang luar biasa. Itu pun juga dengan
tadinya ya dukungan istri ada ya. Kemudian ya mungkin talenta saya Tuhan berikan lah untuk bisa berbicara. Tambah poles sedikit kiri kanan, belajar sedikit, lihat kiri kanan, lihat lagi, baca lagi, bisa berbicara di tempat ini. Awalnya dimulai dari nol Bapak Ibu. Dari aser kolektan bukain pintu ya. Terus rapin kursi. Ada yang ketinggalan, Pak ketinggalan, kembaliin ya. Terus mulai doa syafaat, terus naik mimbar. Ya itu dimulai dari hal-hal yang begitu. Tetapi semua itu dimulai dari nol. Kayak Pertamina aja. Mulai dari nol. Di sini ada yang mulai dari 10.000, ada yang mau? Nggak ada ya, pasti dari nol Pertamina. Sama, dalam pelayanan kita melakukan, Tuhan ngajarin kita pun begitu ya. Oke, kehendak Tuhan itu selalu ada ya. Di ayat tadi kita kembali ke Lukas 22 ayat 42, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, nah tuh Tuhan Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, ku-nya huruf besar. Ku itu berbicara bagaimana Tuhan Yesus yang mendoakan bertubi-tubi, berdoa dengan serius 3 kali doa yang sama, tetapi dia sadar, dia berikan contoh kepada kita. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berat kadang-kadang Bapak Ibu. Kita ada doa nih dalam keadaan sulit. Tapi Tuhan katakan beda. Kehendakku lah yang jadi. Ku-nya huruf besar, dia yang harus terjadi. Tuhan Yesus tuh menderita loh. Dia udah bayangin, dicambuk, dimaki masih mending. Orang dimaki aja bisa berantem. Ya, diludahin bisa berantem, dicambuk, mau disalib lagi. Waduh, sakitnya minta ampun. Kemarin saya dengar ada di YouTube, ada kesaksian beberapa orang, beberapa pendeta yang katanya kalau di film-film ditusuknya di sini nih, ya salib Yesus di tangan, enggak di sini loh Bapak Ibu. Waduh, ini mah kebangetan ini rasanya nih. Kita tersayat sedikit aja udah teriak-teriak kita, kuku nongol aja udah teriak-teriak kita. Ini di sini loh Bapak Ibu. Ada tulang rawan, ya, waduh. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan kesakitannya untuk kesembuhan kita. Bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban untuk keselamatan kita. Mahal loh, sorry mahal sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kedaulatan Tuhan itu harus kita jaga. Yuk kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, artinya apa? Ketika kita mengalami segala sesuatu, baik pencobaan, baik kelemahan kita, satu-satunya jalan tetap berdiam diri di hadapan Allah. Cari Allah kita yang hidup, terus doakan, terus berdiam, tunggu waktunya yang baik. Yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Karena dia terlalu mengasihi kita Bapak Ibu. Tinggal waktunya saja. Kita mau enggak tunggu. Kita mau enggak setia. Kita mau enggak tahan keinginan kita ini. Karena kemauan dan keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Apa yang diberikan kepada kita, the best. Pengharapan yang kita harapkan, the best. Dan Tuhan kita yang kita pilih, Yesus Kristus, the best. Tiada Alkitab lain yang menyatakan bahwa akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Ya, yang lain masih minta doa-doain tuh. Yang lain sekira-kiranya, semoga. Ini sudah pasti. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kata kunci yang terbaik Bapak Ibu. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Dan ini bukan cukup untuk kita saja. Kita harus kasih tahu keluarga kita yang belum terima Tuhan Yesus. Kita harus kasih tahu lingkungan kita kalau kita punya kesempatan. Baik dalam pelayanan, ya, baik di dalam lingkungan keluarga, sampai Kota Padang ini. Saya tahu Kota Padang sulit. Ya, sekarang ada partai ya seberang yang lebih kuat. Tapi dengan doa tiada yang mustahil. Dengan persekutuan gereja-gereja, dengan bersatunya gereja-gereja, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tugas kita Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah terima kasih anugerah, bersyukurlah. Tapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Wartakan kebenaran itu bagi keluarga kita.
agar segera kedatangan Tuhan Yesus itu dipercepat. Dan kita bertemu di awan-awan kedamaian. Kita ketemu di akhir yang luar biasa kepada Allah Bapa kita yang hidup. Amin. Nah, kedaulatan Tuhan, ingat Bapak Ibu. Berdoa boleh serius, berdoa boleh tekun, tapi ingat, Tuhan tetap berdaulat. Kalau Dia bisa batalkan permintaan kita, itu suka-sukanya Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Kalau kita minta sepeda motor hari ini Supra, nggak kasih, nggak apa-apa. Besok Dia kasih mobil. Bagi orang yang percaya dan tekun kepadanya. Amin. Pasti yang terbaik. Ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa Tuhan itu punya kehendak? Yuk kita buka lagi. 1 Tesalonika ya, 5 ayat ke-18. Ya. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apapun keadaan kita, mengucap syukur. Sakitkah kita, sehatkah kita, bahagiakah kita, kurang bahagia, kurang cukup, tetap mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak Allah kita. Dinomorsatukan, bahwa yang pertama Dia berdaulat, yang kedua Dia inginkan kita tetap mengucap syukur. Artinya apa? Dengan pengucapan syukur sepenuhnya kepada Allah, berarti kita kurang bersungut-sungut. Kalau kita kurang bersungut-sungut, ada sukacita. Kalau kita kurang sukacita, adrenalin baik. Adrenalin baik, darah tinggi turun. Darah tinggi turun, rumah sakit nggak laku. Ya, itu efek bagi kita loh. Tapi Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu kunci yang paling dasar. Tuhan Yesus juga lakukan hal yang sama. Ya, di dalam suka dan duka, Dia terus berdoa. Di dalam suka dan duka, Dia terus mengucap syukur. Sampai pada akhir saatnya pun, waktu Dia berkata, jika cawan ini bisa lewat daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kata-kata kehendak-Mu yang jadi adalah bagian rasa syukur daripada Tuhan Yesus kepada Bapanya. Dan rasa syukur Tuhan Yesus itu ditunjukkan untuk apa? Untuk kemuliaan Bapanya. Dan untuk keselamatan kita bersama. Kalau Tuhan Yesus nggak mau lakukan pada saat itu, saya yakin dan percaya kita nggak jumpa di tempat ini. Gereja-gereja nggak akan bertumbuh. Keselamatan nggak ada. Ya, ketika Yesus mau menderita bagi kita, Dia ambil satu keputusan. Dia ambil pilihan yang terbaik. Dan kita bisa duduk di tempat ini. Dan kita bisa berada di dalam gereja yang luar biasa. 3 tahun yang lalu masih gerejanya di tempat hotel. Sekarang saya lihat di YouTube, waduh Pak Beng sudah punya gereja baru luar biasa. Semua karena kasih karunia, ada pengembalaan yang baik dan ada jemaat yang setia. 3 hal ini saling keterikan. Ketika Allah memberikan izinnya untuk gereja ini berkembang. Dan ada pengelola yang baik melalui gembala dan ibu gembala. Serta ada jemaat yang mau melakukan visi misi bersama-sama. Kita pasti bisa berkembang. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Nah yang terakhir, sudah mau pulang nih. Biasanya kalau yang terakhir sudah mau pulang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berdoa pada saat-saat ini? Yang pertama tadi bahwa pencobaan itu nggak pernah sirna. Jadi pencobaan bisa datang sampai kapanpun, sama siapapun, anytime, dimanapun, berhati-hatilah. Untuk terhindar dari pencobaan atau bertahan dari pencobaan, kita harus berdoa. Ya, minta kepada Allah kita. Ya. Yang kedua, bahwa Allah itu adalah mempunyai kehendaknya yang tersendiri. Jadi kita juga punya kehendak, Bapa juga punya kehendak. Yang harus kita pikirkan hari ini dan kita fokuskan dalam pikiran kita, kehendak Bapa lah yang harus terjadi lebih awal. Dan ketika itu kita atur dan kita fokuskan, kita pilih hal itu, saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati secara luar biasa. Karena Allah kita enggak pernah lalai, Allah kita enggak pernah lupa. Dan Allah kita mempunyai firman yang kuat, ya dan amin. Waktunya Tuhan yang atur, bukan kita yang atur Bapak Ibu, amin. Kalau kita masih hidup di tempat ini, karena Dia yang atur. Kita memang mau, terus Tuhan, pelayananku belum selesai. Terus Tuhan, aku masih ada perlu pertobatan. Terus Tuhan, tapi kalau kita Tuhan klik, selesai, ya sudah. Kita nggak bisa apa-apa, semua kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa, bahwa kita itu adalah orang yang lemah Bapak Ibu. Ya. Di dalam Lukas 22 tadi, ya, di ayat yang ke-45, ya, kita coba lihat. Ya, Lukas 22 ayat 45, demikian firman Tuhan. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya, tetapi ia mendapat mereka sedang makan.
Oh, tidur, haleluya. Ya, bukan makan ya, tidur karena duka cita. Artinya ada kelemahan tersendiri yang tertulis di sini. Ya, kelemahan fisik dan kelemahan rohani. Tidur berbicara tentang kelemahan fisik dan kelemahan rohani. Berapa banyak orang yang tidur kerohaniannya, nggak ke gereja, nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, itu tidur. Tidur itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih ada di padang. Kalau kita udah ada di bukit sana, itu namanya meninggal. Udah nggak punya kesempatan lagi. Ya, tapi waktu kita tidur, firman katakan melihat muridnya tidur, artinya ada di antara kita yang tertidur secara rohani. Ya, yang tidak melakukan kewajibannya. Yang hanya menuntut haknya. Itu termasuk bagian daripada orang-orang yang tidur. Amin. Jadi nggak boleh tidur ya. Kerohanian kita. Nah, fisik kita juga demikian, lemah kadang-kadang Bapak Ibu. Ya, manusia itu lemah sebetulnya. Ya tadi udah dikatakan ya bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Ya, yuk kita buktikan aja di Matius 26 ayat 41. Kita buka. Ya, Matius 26 ayat 41 demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam cobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Siapa lemah? Boleh angkat tangan? Kita semua daging. Kita semua daging masih di tempat ini, amin. Belum menjadi roh. Roh kita ada, jiwa kita masih ada. Kita masih bagian dari daging yang seutuhnya. Daging kita lemah. Ada yang mau dicoba dicubit di tempat ini? Ada satu volunteer mau dicubit? Boleh? Pasti sakit lah ya dicubit ya, karena daging itu lemah. Ya. Atau ada yang mau coba? Mau dicubit? Ya karena kita lemah. Coba kalau kita kuat, batu, pasti ada yang maju. Coba Bapak cubit, karena kita lemah. Itu contoh kelemahan kita. Dan Tuhan katakan juga bahwa di Matius 26 bahwa kita itu lemah. Nah untuk kelemahan kita itu, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Dia tahu kita lemah. Ya, dia berikan kita satu petunjuk. Dia berikan kita satu tuntunan. Dia berikan satu peringatan kepada kita. Ya. Nah kita lihat. Kita lihat di Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, Roma 12 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya kelemahan tubuh kita ini terjadi. Ya, kelemahan-kelemahan tubuh itu ada. Tapi Tuhan kasih kunci loh sama kita. Ya, dia bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan apa? Pengharapan kepada Kristus Yesus. Pengharapan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tubuh kita, kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita. Ya, dan dia katakan, ya, sabarlah dalam kesesakan itu. Bro, sabar bro. Ya, kalau bahasa sekarang, bro, sabar. Tunggu. Sakit memang. Sabar, ya. Dan bertekunlah di dalam doa. Kembali lagi, doa penting untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan ajarkan demikian. Ya, kita belajar bersama-sama berdasarkan firman Tuhan. Agar tadi temanya doa meneguhkan iman Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Aneh memang. Kalau dibaca-baca, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, berbicara pengharapan, jelasnya bukan pengharapan duniawi saja. Tetapi pengharapan akan akhir zaman. Pengharapan yang seutuhnya, itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia seutuhnya, hidup seutuhnya, Tuhan akan cukupkan. Tetapi untuk masa depannya, tergantung kita semua. Pilihan kita menjalankan dan berusaha tetap setia kepada Allah yang hidup. Ya, nah dikatakan demikian, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan kembali. Apapun keadaan kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, dan dimanapun kita berada, tetap bertekun di dalam doa. Karena ada 3 hal yang akan kita hadapi. Yang pertama, pencobaan itu sendiri. Yang kedua, Tuhan punya kehendak. Meskipun kita ngotot akan hak kita, tapi Tuhan jauh lebih berhak atas diri kita. Dan yang ketiga, bahwa kita adalah orang yang lemah, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktunya sudah selesai karena kita mau perjamuan dan kita buka ayat kita yang terakhir. Ya,
Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala pencobaan, segala kelemahan kita, dan segala apa yang Tuhan inginkan tercakup dalam Filipi 4 ayat 6. Ketika kita mau menyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya doa dijawab, tetap bersyukur. Doa tidak dijawab, tetap bersyukur. Karena dua dasar tadi, Allah punya kedaulatan bagi kita. Tapi Allah kita nggak pernah lalai, Allah kita nggak pernah lupa, dan Allah kita nggak pernah terlambat. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita di tempat ini dan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya sudah selesai, biarlah firman ini kita belajar bersama-sama. Boleh saya panggil worship leader? Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Setia, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yesus.
sampai batas hari ini Tuhan. Biarlah kami terus memuji menyembah Engkau. Yes Tuhan. Karena Engkau begitu sangat baik bagi kami. Amin. Dan kalau hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa doa adalah bagian dari gaya hidup kami. Doa bukanlah rangkaian kata-kata yang indah. Dan doa bukanlah seberapa lama kami bisa berdoa. Yes. Tetapi doa kami perlukan ketika semua pencobaan-pencobaan itu terus ada. Dan pencobaan-pencobaan itu berasal daripada diri kami sendiri. Doa kami perlukan karena kami tahu Allah kami menginginkan kami berdoa di hadapannya. Yes. Dan doa kami perlu karena kami adalah orang yang lemah. Ya Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kalau kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Amin. Dan kalau hari ini Bapa yang baik mengajarkan kami, ajar kami Tuhan Yesus kami bisa berubah. Kami terus mengadakan koneksi kepadamu. Yes. Dua arah. Dan ketika Tuhan begitu setia dan baik menyediakan waktunya bagi kami semua, kami mau ambil bagian Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami ambil kesempatan untuk terus menghampiri Allah kami yang hidup. Yes. Sehingga Engkau berkata, mintalah, maka Engkau akan diberikan. Amin. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Amin. Ketika kami berseru di hadapan-Mu, duduk diam, dan kami mengandalkan Engkau dengan segala rasa syukur kami. Yes. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sebagai pemuji dan penyembah-Mu Tuhan, layakkan kami Bapa, urapi kami semua di tempat ini, Ya Tuhan. agar kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar Amin. di hadapan Allah. Yes. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga, atas pribadi lepas pribadi, atas gereja-Mu, Yes. Kota Padang, Amin. bahkan bangsa Indonesia. Amin. Ini kami Tuhan, kami sudah selesai. Tapi firman-Mu biarlah hidup di dalam kami. Amin. Dan urapi kami Bapa, agar kami boleh melakukan semua kehendak-kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pemberitaan firman. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum? Kalau ada belum mungkin pelayan akan membantu Bapak Ibu. Sudah terima semua? Sudah, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan hati kita. Kita sudah diberkati dengan firman, dan hari ini biarlah lewat perjamuan kudus ini mengingatkan kembali kepada kita akan kasih Tuhan kepada kita semua. Bapa, terima kasih untuk hari ini Kau kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, biarlah mulai menjadi layak buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ya Allah masyakata karamas kata. Terima kasih. Ya terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hambamu Bapak Sony Budiman yang boleh melayani kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih berkat dan anugerahmu menyertai hambamu ini sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi silakan duduk. Terima kasih Bapak Sony Budiman yang boleh melayani kita hari ini. Ya, kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak, harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, enggak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, enggak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama.
Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan pernah didatangi orang minta yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, karena bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka. Dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja. Tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa. Family dan juga saya kasih contoh tadi government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa. Bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman. Tetapi engage dengan dunia ini. Dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah
kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dan pengampunan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk gereja kami GBI Rock Tuhan. Tuhan berkati gembala pemimpin kami Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud, Pak Yohanes Beni dan keluarganya Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati setiap jemaat-Mu yang datang Tuhan maupun yang beribadah dari rumah Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap keadaan kami, Engkau Allah yang melihat dan mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Kau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, pemimpin presiden kami Tuhan, dan seluruh pemerintahan Tuhan kiranya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami, kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan bangsa dan kota kami menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami tempat ini Tuhan. Pakailah gereja kami ini sebagai berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat mewartakan kebaikan Tuhan, dan kami dapat memberitakan firman-Mu Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala prosesnya Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah pulang, kami rindu menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dialah yang akan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.